Okay, class, for our mathematics today, for the second meeting, we will learn about spell out, proper and improper fractions, and some calculations. Ya, jadi untuk mathematics, untuk pertemuan kedua, kita akan belajar spell out, atau menuliskan pecahan dalam kata-kata, proper dan improper fraction, ya, pecahan proper dan improper, lalu ada sedikit perhitungan. Oke, kita mulai. Okay, spelling out fractions. Spelling out fractions is writing fractions in words, not in numbers. Jadi kita akan belajar bagaimana menuliskan pecahan dengan kata-kata dan bukan dengan angka, begitu ya. Spell out when writing simple fractions. Jadi kita hanya akan spell out ketika kita menuliskan pecahan yang sederhana. Oke, for example, 1/3 ya contohnya. We can say 1/3. For the next example, contoh berikutnya, 2/3. We can say 2/3. Oke, if you notice ya, kalau kalian perhatikan, kalau kalian menyadari, the numerator of both fractions, ya, pembilang dari kedua pecahan tersebut, is cardinal number, angka jumlah ya. Jadi pembilang dari 1/3 dan 2/3 dituliskan dengan angka jumlah atau cardinal number. Oke, continue. For the denominator, we can write as ordinal numbers. Jadi untuk penyebutnya, kita akan tulis dengan angka urutan atau ordinal numbers begitu ya. And if you notice, I put an S in the 2/3. Ya, Bapak menuliskan huruf S di situ, di kata 2/3. Nah, apakah fungsi S itu? What is the function of the letter S? Use S if the numerator is more than 1. Jadi kalian harus memakai huruf S tersebut ketika numerator atau pembilangnya lebih dari 1. Oke? We will learn some unique fractions. Kita akan pelajari beberapa pecahan yang unik karena mereka tidak memakai aturan yang sebelumnya. Like example, contohnya, nah 1/2 ya, kita tidak bilang dia 1 second. Ya, kita bilang 1/2. So we will say 1/2 instead of 1 second. How about this one? Nah, bagaimana kalau yang ini? 1/4 itu bukan 1/4, ya. So it's not 1/4, but it's 1/4. Oke, jadi ini yang orang biasa sudah pakai di sehari-hari, begitu ya. Di orang yang menggunakan bahasa Inggris, yang biasanya menggunakan bahasa Inggris, mereka tidak sebutnya 1 second atau 1/4. Mereka memakainya 1/2 and 1/4. Oke, let's continue. Mari kita lanjutkan. For casual use, ya, untuk pemakaian yang lebih santai, misalkan dalam pembicaraan sehari-hari yang mungkin tidak tertulis begitu ya. You can simply say, kamu bisa bilang dengan yang lebih sederhana, dengan cara yang lebih sederhana. 1/3 ini bisa kalian tulis atau kalian ucapkan 1/3. 1/3. Ya. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 3. Ya, tinggal ditambahkan kata over di tengah-tengahnya. Continue. Kita lanjutkan. Nah, 2/3. 2/3. 2/3. Next. Bisa juga seperti ini ya. You can also say it like this. 1/3 itu 1 divided by 3. 1 divided by 3. Also, you can say 2/3 as 2 divided by 3. 2 divided by 3. Jadi, 2/3 bisa ditulis 2 divided by 3. 2 dibagi dengan 3. Begitu. Ya, bisa dibilang
Ini untuk penggunaan seperti bahasa gaulnya begitu ya. Bahasa yang lebih santai. Tapi usahakan setiap kali kalian menuliskan di buku atau kalimat yang lebih benar ya, lebih proper, yang lebih bagus itu menggunakan spell out yang sebelumnya. Ini hanya untuk ketika suasananya sedang santai, kalian bukan untuk mengumpulkan tugas begitu ya. Mungkin hanya untuk obrolan singkat saja begitu. Oke, let's continue. Proper and improper fractions. We can say it proper. Kita bisa mengatakan sebuah pecahan itu proper if the numerator is smaller and the denominator is bigger. Kita bisa bilang pecahan itu proper ketika pembilangnya lebih kecil, penyebutnya lebih besar. And we can say a fraction is improper if we have bigger numerator and smaller denominator. Kita bisa bilang suatu pecahan itu improper ketika pembilangnya lebih besar dan penyebutnya lebih kecil. Okay, for example, for proper fractions, 1/3, 2/3, 3/4, 7/100, and so on. And examples for improper fractions: 3/2, 5/3, 7/4, 91/11, and so on. So you can see the fractions. Ya, kalian bisa lihat pecahannya. For proper fractions, untuk pecahan proper, smaller numerator, bigger denominator. Pembilang kecil, penyebut besar. For improper fractions, bigger numerator, smaller denominator. Pembilangnya besar, penyebutnya kecil. Untuk pecahan improper. Okay, let's continue. Some calculations. For fractions, you may already knew about how to calculate fractions. This one is an example. 1/2 plus 2/3. Ya, di sini contohnya 1/2 ditambah 23 equals to, sama dengan, we will multiply the both denominators. Kita akan mengalihkan kedua penyebut, such as this ya, seperti ini. And then we will continue with this one, 1 and 3. We can multiply 1 and 3. Kita akan mengalihkan 1 dan 3. We will write it like this. Kita akan tulis seperti ini. And because it's an addition, karena ini adalah penjumlahan, we can put the plus sign here. Kita bisa taruh tanda tambah di situ ya. And then we continue to this one. Kita akan lanjutkan ke sini. 2 times 2. 2 dikali 2. Okay. We have calculated all. And then we will continue to calculate the numbers in the brackets. Kita akan lanjutkan dengan menghitung angka-angka di dalam tanda kurung. From the denominator, dari penyebut ya. 2 times 3 is 6. 1 times 3 is 3. And also the plus sign. And 2 times 2 is 4. Ya, jadi penyebutnya 2 kali 3, 6. Lalu dilanjutkan 1 kali 3 itu dengan 3. Lalu tanda tambah. Dan 2 kali 2 adalah 4. And we can calculate that 3 plus 4 is 7. So it's 7/6. Ya, jadi 7/6 ya. 3 tambah 4 jadi 7, dan penyebutnya 6. And we can continue to write 7/6 such as this. Kita bisa menuliskan 7/6 itu seperti ini. 6/6 plus 1/6. Oke. 6/6 plus 1/6. Gitu ya, 6/6 ditambah 1/6.
And then we can change the 6 over 6. Kita bisa ubah 6 per 6 itu as number 1, sebagai angka 1. Karena 6 dibagi 6 itu hasilnya sama dengan 1. Plus 1/6 ditambah 1 per 6. So the result will be, maka hasilnya akan menjadi 1 and 1/6. 1 per 6. Begitu ya. Okay, let's continue with decimals. Okay, for calculation in decimals, here we have one example. Ya, untuk perhitungan desimal, kita punya satu contoh di sini. 4.6 plus 0.03. Ya, 4,6 ditambah 0,03. Nah, dalam pemakaian penulisan atau penulisan bahasa Inggris, biasanya mereka tidak memakai koma untuk desimal. Mereka memakai titik, makanya mereka bilangnya point, bukan koma, begitu ya. 4.6, 4,6. Karena dalam penulisan mereka menggunakan titik, bukan tanda koma, untuk menyatakan desimal, begitu ya. So, let's continue for the addition. Kita akan lanjut kepada perhitungan penjumlahan ya. 4.6 and 0.03. Nah, kalau kalian lihat di sini komanya disejajarkan begitu ya. Atas dan bawah. So you have to align the point in the 4.6 and 0.03. Ya, mereka harus ketemu saling berhadapan begitu ya, atas dan bawah sejajar. Oke. We will add those two numbers. Kita akan menjumlahkan kedua angka tersebut. So if you see, there are no numbers above number 3. Kalau kalian lihat, tidak ada angka di atas angka 3. So we can put a 0 here. Kita bisa tuliskan angka 0 di situ. And let's continue to the addition. Ya, kita lanjutkan ke penjumlahannya. 0 plus 3 is 3. 6 plus 0 is 6. And the point is following. Ya, titiknya mengikuti. And 4 plus 0 is 4. So the answer is 4.63. Okay, let's go to another example. 3.5 minus 0.21. 3,5 dikurang 0,21. Okay, let's calculate it straight down. Kita hitung susun ke bawah. 3.5 and 0.21. Ya, 3,5 dan 0,21. Kita sejajarkan lagi tanda komanya ya, tanda titiknya. We have to align the point up and down, face each other, ya, menghadap satu sama lain. Ketika kita sudah susun rapi, kita bisa langsung menghitung ya. If we have aligned the points, we can then continue to calculate the numbers. And you also see the above number 1 there is no number. Ya, di atas angka 1 tidak ada angka apapun. We can also put a 0 here. Ya, bisa kita tambahkan angka 0 di situ. Okay. And then we will continue to the calculation. Kita akan hitung. We cannot subtract 1 from 0. Ya, kita tidak bisa mengurangi 1 dari 0. Jadi we have to borrow 1 from 5. So the 0 becomes 10 ya. Jadi yang angka 0 itu berubah jadi 10. 10 kurang 1 or 10 minus 1 is 9. And the 5 becomes 4. Jadi angka 5-nya berubah jadi angka 4. So 4 minus 2 is 2. Ya, 4 dikurang 2 jadi 2 ya. And then the point is following, ya, titiknya mengikuti. And 3 minus 0 is 3. So the answer is 3.29. Okay, that's all for our calculation. We will continue to percentage. Okay, this is the last part. For percentage, this is one example. 61% plus 24%. You can do the addition in just like a usual addition. Like usual numbers, common numbers, ya. Jadi kalian bisa menghitung seperti angka yang biasa, angka yang umumnya kalian hitung. So, 61 plus 24.
1 plus 4 is 5 and 6 plus 2 is 8. So the answer is 85%. Quite easy, right? Ya, cukup gampang dan mudah ya. Seperti angka biasa begitu. But there is also some decimals in percentage. Ya, terkadang ada juga koma-komaan di persen begitu. So 10.5% minus 7.7%. So for this one you can apply the rule of decimals. Jadi untuk perhitungan ini kita bisa terapkan aturan yang desimal tadi ya. Jadi titiknya itu atau poinnya itu harus sejajar. So 10.5 minus 7.7, you can see we have to align the point there. Point in 10.5 and point in 7.7. In subtraction, ya dalam pengurangan kita sudah lihat titiknya sudah sejajar di situ. Also we cannot subtract 7 from 5. Kita tidak bisa mengurangi 7 dari 5. So we have to borrow, kita akan pinjam 1 from the 10. So the 10 becomes 9. Jadi 10-nya jadi 9 and the 5 becomes 15. 5-nya jadi 15 begitu ya, bukan 6 tapi 15. Karena kita meminjam seperti 10 begitu dari sampingnya. So 15 minus 7 is 8. 15 dikurang 7 itu jadi 8. And the point is following, ya. Don't forget. Ya, 9 dikurang 7 jadi 2. 9 minus 7 is 2. Don't forget the point. Okay. So the answer is 2.8. 2.8%. Don't forget because this one is example for percentage. We have to add the percent sign at the end of the numbers. Karena kita sedang contoh persen begitu ya, kita tidak boleh lupa untuk menambahkan tanda persen di belakang angka-angka tersebut. Okay, thank you for today. Thank you for listening. And please be diligent with your numbers. See you next time. Ya, teliti dengan angka-angka yang kamu hitung. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu.